Selamat siang Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Mutiara Marpau, NIM 0428312889. Saya dari Pekanbaru. Saya akan memberikan gagasan mengenai COVID-19. Saudara mahasiswa UT yang berbahagia, kita sudah menyampaikan keempat diskusi kali ini berkaitan dengan keterampilan berbicara dan mengajuk topik COVID-19. 1. Buatlah sebuah gagasan dengan topik COVID-19 mengacu pada garis besar kerangka topik halaman 4.33 sampai dengan 4.35. 2. Berdasarkan soal nomor 1, silakan presentasikan gagasan saudara dengan membuat video berdurasi maksimal 10 menit dan diunggah pada akun YouTube masing-masing. 3. Tugas nomor 1, 2. Silakan diunggah pada kolom yang sudah disediakan. Khusus tugas nomor 2, cukup sertakan URL-nya saja. Berdasarkan gagasan dan video teman saudara, silakan unggahkan pendapat Anda dan diskusikan bersama saudara mahasiswa di ruang ini. Sertakan video dan sumber-sumber pendukung yang memperkuat pendapat Anda. Jawaban nomor 1. Kerangka topik yang mengacu pada garis besar halaman 4.33 sampai dengan 4.35 adalah sebagai berikut. Judul COVID-19. Konteks, dampak pandemi COVID-19 terhadap para pekerja di Indonesia. Kerangka, 1. Pembukaan terbagi menjadi 3. Salam pembuka, sapaan kehormatan. 3. Salawat. Kedua, pengertian COVID-19. Ketiga, penyebab COVID-19. Keempat, dampak COVID-19. Kelima, pencegahan COVID-19. 6. Penutup. Dampak pandemi COVID-19 terhadap para pekerja di Indonesia. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus Herpes Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan melalui dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga disebut dengan virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk ke Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, agar penyebaran COVID-19 tidak makin meluas, beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk mencegah penyebaran virus ini. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu jenis virus baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona biasa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. Pada penghujung tahun 2020, beberapa laporan kasus menyebutkan bahwa jenis virus corona telah bermutasi menjadi beberapa jenis atau varian baru, misalnya varian Delta. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut. 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19 bersin atau batuk. 2. Memegang mulut, hidung atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang atau gagang pintu. 3. Kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. CDC atau WHO menyatakan COVID-19
juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meskipun demikian, cara penularan ini biasanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. Penularan melalui udara ini juga bisa lebih mudah terjadi di tengah kerumunan orang, khususnya di dalam ruangan tertutup. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi atau batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh berinteraksi melawan virus COVID-19. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia terlihat dari sisi pekerja, pengusaha, dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadi gelombang PHK, terjadi tenaga kerja dan penularan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya. Dampak COVID-19 juga berdampak pada pekerja bebas sektor pertanian dan non-pertanian atau pekerja serabutan yang bekerja jika ada permintaan bekerja. Hasil survei menunjukkan sebanyak 55% pekerja bebas pertanian dan non-pertanian tidak ada pekerjaan dan 38% order berkurang. Dilihat dari pendapatan, sebanyak 58% pekerja bebas tidak memiliki pendapatan selama pandemi COVID-19 dan 28% pendapatan berkurang sampai 30%. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinisasi COVID-19 secara bertahap. Sampai 4 November 2021, sudah lebih dari 122 juta penduduk yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang menerima vaksin dosis kedua. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona, sekaligus membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Makin banyak orang yang divaksinasi, makin cepat pula penularan COVID-19 terputus. Selain itu, kondisi ekonomi yang berdampak makin cepat pula akan bangkit pulih. Agar tujuan-tujuan di atas tercapai, vaksin COVID-19 kini diberikan pada anak usia 6-16 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sedangkan bagi orang dengan riwayat penyakit atau kondisi kesehatan tertentu, pemberian vaksin harus disertai izin dari dokter. Perlu diketahui, meski Anda telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua, Anda tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko terinfeksi virus ini. Caranya adalah dengan melakukan hal-hal berikut di bawah ini.
1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, misalnya olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi seperti suplemen. 7. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi COVID-19, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. 8. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. 8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. 9. 10. Jaga sirkulasi dan kebersihan udara di dalam ruangan. Bila perlu, Anda bisa menggunakan air purifier. Walaupun sudah divaksin, tetapi kita tetap tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan dan sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah dan tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan yang penting. Semoga masyarakat sadar akan menjaga diri sendiri dan orang lain agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga dunia cepat pulih, terutama negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Bapak atau Ibu dosen.